Kita mulai dari konsep penjaminan mutu pendidikan. Ini agak sedikit berbeda. Kalau zamannya Mas Nadiem itu terkait dengan penjaminan mutu, itu kurang begitu senang bicara tentang standar. Jadi Mas Nadiem dan timnya itu tidak begitu concern dengan standar. Nah, di masanya Pak Menteri ini dengan timnya, mereka mulai mencoba untuk membangun kembali pemahaman jaminan itu berawal dari standar. Ya, dimana PMP dan UTBK itu terdefinisi jelas. Ya, konsepsinya jelas, sebuah mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Jadi ada sebuah mekanisme yang dibakukan. Ya, ada sebuah mekanisme yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, di mana organisasi, ya, apakah itu sekolah, apakah itu Pemda, itu memastikan bahwa yang dia lakukan itu sesuai dengan standar. Bahwa cara melatih standar ini, ya, tadi guru kita bilang pakai standar. Misalnya terkait dengan pemeliharaan sarana prasarana, ini prosedurnya ini. Ya. Jadi perbedaannya kalau dulu zaman Mas Nadiem, hal seperti itu tidak jadi concern, ya. Dan masing-masing memang punya rasionalitas sendiri-sendiri bahwa ini, sementara yang sekarang mencoba untuk itu menjadi sesuatu yang penting, dimana ketika satuan pendidikan mungkin pemerintah daerah melakukan core bisnisnya, ya, tugas utamanya itu harus punya dasar standar. Maka dulu zamannya Mas Nadiem itu tidak begitu populer standar ini standar enggak. Nah, sekarang akan dipopulerkan lagi terkait dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan dan sebagainya. Ini sedang dalam arah situ, ya, arah situ. Tujuannya apa? Tujuannya ketika satuan pendidikan, pemerintah daerah melakukan core bisnisnya itu sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, yang ingin dibangun adalah menumbuhkan budaya mutu baik di satuan pendidikan maupun Pemda. Nah, budaya mutu sudah terbangun, yang diharapkan adalah nantinya mutu itu akan meningkat secara berkelanjutan. Prinsipnya gini, kalau kita berhasil membangun budaya mutu dalam proses pengelolaan organisasi, maka mutu itu sudah otomatis. Memang yang justru menjadi hambatan terbesarnya ketika dalam proses membangun budaya mutu itu, beberapa organisasi atau bahkan mungkin banyak organisasi besar pendidikan itu hanya peduli dengan hal-hal administratif. Nah, ini yang menjadi bumerang di situ. Mirip dengan ketika kalau kita bicara dulu model akreditasi, sepertinya bukti pekerjaannya, bukti fisiknya itu lengkap. Mungkin kalau di luar bisa mendekati angka 100. Tapi apakah kelengkapan itu memastikan bahwa memang anak-anak itu mendapatkan kualitas pelayanan yang baik atau tidak, itu
sini, jeglongannya seperti di sini. Ya. Ini memang agak berbeda kalau kita bicara konsep penjaminan mutu di dunia industri. Ya, dunia industri itu kan karena kita semuanya berurusan dengan mesin, ya nanti pencet tombol ini, nanti prosesnya bla 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 dan seterusnya, maka itu kan mesin. Begitu kita masuk di organisasi satuan pendidikan, ternyata apa yang terjadi di dunia industri itu tidak otomatis akan terjadi di dunia pendidikan. Nah ini sebuah apa ya, sebuah kesadaran kritis bahwa sekalipun nantinya kita akan membangun sebuah proses yang mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan, ingat dulu kita itu berurusan dengan orang, bukan berurusan dengan mesin. Jadi harus selalu mengisahkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk bertanya. Ini teknis, ini benar kok, nanti intinya meningkat. Tapi kementerian mencoba untuk memberi arahan, memberi semacam peta jalan. Nah, implikasi dari konsepsi dan tujuan tadi, maka di satuan di organisasi di Kementerian Pendidikan itu akan lahir dua sistem penjaminan mutu. Sistem yang sifatnya internal dan sistem yang sifatnya eksternal. Lalu kalau konsepsi dasarnya Pak Prapto, mana Pak Prapto ya, orang terkenal gitu. Pengawas dulu, master biasa di satu kawasan gitu. Yang bisa, saya tanya, yang bisa menjamin mutu layanan pendidikan itu sama Pak Prapto. Ya, maksudnya kalau pihak kita bicara pihak, apakah sekolah, apakah dinas pendidikan, apakah LPMP, apakah pengawas atau semua? Sekolah, jadi yang bisa menjamin langsung itu sekolah. Terus kira-kira peran organisasi, peran stakeholder di luar sekolah itu gimana? Itu pendidikan. Iya. Aku nih takon kalau sing piangen wis ngerti ya. Jawabannya benar lagi. Baru cepat sekali. Yang bisa menjamin bahwa layanan suatu organisasi itu bermutu organisasi itu sendiri. Jadi konsepsi penjaminan mutu itu, dulu ketika awal-awal ada lembaga penjaminan mutu pendidikan LPMP itu dia bebas sekali nih menjamin mutu pendidikan. Pikirannya yang bisa menjamin mutu pendidikan itu adalah pikirannya. Padahal kalau kita telusuri ke dalam konsepsi mutu dan sistem manajemen mutu SMM, Quality Management System, itu jebul. Nah, organisasi dia membuat produk. Apakah produk itu sebuah layanan atau sebuah barang? Yang bisa memastikan produk itu, barang itu, layanan itu berkualitas, itu organisasi itu sendiri, bukan pihak lain. Nah, inilah yang kemudian membutuhkan konsep sistem penjaminan mutu internal. Jadi organisasi internal itu, mekanisme internal itulah yang memastikan semua proses penjaminan itu bisa berjalan. Dari mulai menentukan standar, kemudian membuat perencanaan, ya kan, menentukan standar, mengukur kondisi awal, memetakan, membuat perencanaan, mengeksekusi, melakukan monitoring evaluasi, ya, mengukur pencapaian dari pelaksanaan rencana, menetapkan standar baru, ya kan, memetakan lagi, kemudian merencanakan, mengevaluasi, terus
Kalau dalam bahasa penjaminan itu ada siklus macam-macam, namanya ada PDCA dan sebagainya. Itu siklusnya seperti spiral, jadi 3 dimensi, muter ya, muter tapi makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, yang bisa memastikan organisasi melakukan siklus itu siapa? Ya, organisasi itu sendiri. Pihak lain itu hanya bisa ngecek di titik-titik tertentu. Nah, ngecek di titik tertentu itu yang memunculkan konsep sistem penjaminan itu eksternal. Tapi proses keseharian, proses bisnis keseharian dan sebagainya itu yang bisa memastikan adalah SPMI. Tidak luar ada badan akreditasi, kemudian pemerintah daerah, BPMP, itu kita hanya bisa melakukan checking pada poin-poin tertentu saja yang sifatnya konfirmasi. Oh, berdasarkan asesmen kami pada titik ini, betul sertifikat 1 alasan itu memang sudah memastikan pelayanannya terstandar tercermin dunia. Betul, siklusnya sudah berjalan. Jadi SPME itu sifatnya konfirmatorik. Nah, yang di sini kemudian memunculkan rawan munculnya manipulasi kan di situ. Karena ini SPMI nggak jalan, ya. Jadi tidak akan muncul. SPMI nanti nggak jalan. Setelah itu tidak melakukan SPMI sebetulnya. Tapi tahu ketika ini mau di-assess oleh nah, dia membuat bukti fisik yang seolah-olah sistem itu berjalan. Ya, terus itu deh. Kok persisnya ini gitu? Nah, ini mantan pelaku gitu ya. Bapak Ibu, ini tantangan kita, ya kan? Dan itu terjadi di semua ini. Oh iya, iya sejak SD, iya sejak SMA, awal. Nah ini nih, terkait dengan dokumen-dokumen yang itu baru, pokok main semakin jenjangnya makin jenjang ini makin lengkap dan tertib, tapi makin ngoyo-ngoyo. Jadi dengan itu kita cari dokumen-dokumen fisik anu ya, mutu. Wis saya jenjang atas sih saya ambil. Nek saya realistis, nek saya dulu saya rapi, saya lengkap, saya nyuruh, nek bukan saya hapus-hapusan. Ya apa? Ya kita kan di situ. Jadi mungkin kita sebagai bangsa baru sampai di tahap itu, akhir ini harap di biji. Berkorban sekolah itu motivasinya ya nilai. Ya, coba kamu dari guru kita itu kan kehilangan kemampuan pedagogi dasar dalam motivasi. Guru kita itu orang bisa memotivasi kecuali dengan ancaman. Ancamannya boleh biji nilai, loro lulus, telu naik kelas ya. Sinahuli sokebut mendijini ape menapa dijini dulu sinahuli sokebut sesuk lulus. Tapi nek kelompok lulus tuh betul sinahuli pasti ayo kali. Iya, tapi kan Bapak Ibu, padahal ini nek sing biyen kuwi kalau zaman Mas Nadiem dikoreksi dengan ilmu yang namanya disiplin positif. Disiplin lama itu membangun komitmen dengan hal-hal yang sifatnya
eksternal. Ini disiplin positif membangun komitmen dengan hal-hal yang sifatnya intrinsik. Itulah mengapa dulu banyak yang tanya, sesi apa ya? Kurikulumnya Mas Nadiem itu kok tidak begitu peduli dengan angka dan nilai? Karena memang bukan itu yang akan tapi kesadaran intrinsik anak untuk mau belajar. Kesadaran dari dalam itulah yang nanti akan terbawa sampai saat bahkan ketika kita sudah selesai sekolah. Baik, motivasi yang lahir dari luar, dari ancaman-ancaman tadi itu yang ampuh ketika akan melakukan itu. Dan itu di masyarakat terjadi, efeknya luar biasa. Apa mungkin? Saya makan ini, disuruh apa Pak? Oh, nanti cuma kau bersusun. Oke, ada ini. Nah, aku bersusun apa ini? Kalau berarti, apa ini? Tangannya lebih rapi, bersih. Mertua ada bersusun. Lo bersusun itu motivasi intrinsik agar kita belum selesai dusun. Padahal kan kudune, ono lomba kita itu butuh lingkungan yang bersih, rapi, bersih men sehat, rapi bio, marake atine padha. Tapi di masa kita kan enggak. Karena tadi ketika sekolah yang kita ajarkan adalah membangun komitmen itu dengan hal-hal yang di luar. Makanya ada cerita tentang buju saya. Istri saya itu sama sekali tidak pernah mau menilai anak saya. Wah, anak saya tidak mau sekolah. Akhirnya sekolah itu. Betul, anak saya sekolah itu. Satu ketika saya diminta gantikan untuk menemani belajar kerjakan apa ya? Mengerjakan beberapa latihan untuk mengenal konsep-konsep dasar dalam matematika. Terus, bagus nih, cuma salah dulu. Kasih nggak Pak? Ibu nggak pernah sih. Iya dong. Oh, dia tahu sih. Terus kan, kenapa nggak pernah sih? Iya, karena aku kemarin dari sini positif. Masa jadi belajar oh iya nih. Nah, teman-teman, ini ya tadi saya matur ya. Apa yang dibangun di SPMI, ya, itu dikonfirmasi di kegiatan SPMI. Harusnya gitu. Ini yang banyak terjadi, ya. Sebenarnya ya SPM-nya nggak jalan aneh. Nah, ketika dikonfirmasi, dia caranya main ketok laku. Nah, ini tangan. Ya. Ini gitu nih. Yang ini yang jalan. Dari langkah pertama penetapan standar, kemudian memetakan mutu, ya kan, menyusun rencana meningkatkan, mengeksekusi rencana, melakukan evaluasi dan monitoring. Mesti ya. Ini yang kalau dulu kalau kita sekarang agak senang karena sekolah-sekolah mulai pengokoh dalam merancang program kegiatannya. Dulu gitu. Sekolah itu kan ada program minggu semua apa saja. Singkat kan apa? Oh berarti ini kasih. Oh berarti nah sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran di dalam manajemen kita untuk mencoba mencari dasar iki sing arep tak gandani opo. Teman-teman di satuan sudah mulai bisa rapor memiliki masih perlu dukungan ini, masih perlu peningkatan ini, jadi aku perlu dan itu penting sekali. Ini akan kita teruskan, kita kawal. Nah, apa yang sudah kita bangun bersama-sama sejak awal kemunculan tahap pendidikan dan seterusnya, itu bisa berkesinambungan. Sama, tadi kan dengan Pak Suji,
Mas Dovi dan teman-teman itu kan kalau dengan Pak Suci, kemudian dengan Mas Ari dan Dito Kerja, pokoknya setiap tahun itu urusannya kita ngerecoki RAPBD-nya provinsi atau kabupaten kota agar fokus pada indikator-indikator yang memiliki daya ungkit terhadap SDM. Ini mau dulu, ini mau saya. Pokoknya perencanaan dinas pendidikan saat ini itu apa? Ini kan ditugaskan oleh kementerian untuk mengawal agar dana-dana yang dialokasikan untuk pemerintah daerah itu dicapai sesuai dengan yang menjadi prioritas. Jadi prinsip-prinsip yang coba kami bangun dengan pemerintah daerah lewat perencanaan dinas pendidikan itu, nah ini juga kita bangun di sekolah. Kita mendorong ya sekolah, Anda harus bisa baca rapor Anda, punya rasional mengapa muncul program-program seperti itu. Ya, nah ini nanti akan kita gunakan untuk kembali meneruskan ya apa yang sudah kita mulai di perencanaan provinsi kita dengan siklus ini. Nah, ini sebenarnya konsep yang sudah pernah dulu ya, sudah pernah ada, kemudian sempat dorman, mati suri, kemudian dimunculkan lagi. Yang terakhir itu kan yang tadi saya maksud tentang SPMI gitu. Yang terakhir itu yang terjadi di satuan sekolah. Kemudian yang atas itu kan bisa instansi vertikal kementerian atau kalau dulu ada Badan Standar Nasional Pendidikan SMP. Dia lembaga yang memang punya tugas dan fungsi untuk menyusun standar, sekaligus melakukan evaluasi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Nah, standar tadi ya, kalau yang dulu ada standar 8 SMP itu dicapai oleh satuan. Nah, nanti ada stakeholder yang memfasilitasi. Di situ ada badan akreditasi, ada mitra pembangunan, juga di kanan ada pemerintah daerah. Seperti teman-teman itu kan ada di blok yang kanan, ya, yang blok kiri bawah itu nanti ada Pak Sugianto, badan akreditasi, maaf yang kiri atas ya, badan akreditasi, yang kiri bawah nanti ada mitra pembangunan yang bisa membantu sekolah untuk mengawal peningkatan itu. Nah, semua grup diagram itu terhubung dalam sistem besar yang namanya sistem pendidikan. Jadi ada satuan yang memastikan layanan pendidikannya itu terjamin, kemudian ada lembaga yang memberi atau membuat standar mutu. Ya, jika katakan bermutu tidak milik, itu bahasa atas. Nah, si ngecake mutu itu adalah satuan. Ada pemerintah daerah yang memfasilitasi aktivitas SPM itu, ada lembaga akreditasi yang secara berkala melakukan cek pada poin-poin tertentu, asesmen pada checkpoint ya, nama checkpoint di titik cek tertentu. Ada juga mitra pembangunan yang bisa masuk untuk ikut membantu satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, inti yang saya sampaikan itu ini. Jadi ternyata pemerintah itu membuat indikator kinerja penjaminan untuk pendidikan. Ada 1, 2, 3, 1, 3, 2. Jadi ada 4 indikator kinerja. Nah, karena posisi kita pemerintah daerah, maka
indikator kinerja yang pertama itu tujuannya menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar menengah secara sistemik dan berkelanjutan. Jadi kan ada proses sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, memastikan bahwa standar di satuan pendidikan itu berjalan tersistem dan berkelanjutan. Tersistem itu tidak sifatnya sporadis, tidak, tapi menyangkut semua aspek yang ada dalam satuan pendidikan. Berkelanjutan itu artinya apa yang dilakukan tahun ini itu adalah hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan tahun ini akan dievaluasi, direfleksikan menjadi dasar dari apa yang dilakukan tahun depan dan seterusnya. Berkelanjutan ada kesinambungan. Nah, indikator kinerjanya persen satuan pendidikan meningkat mutu sesuai standar. Nah, baseline 2024 itu 34,5. Nah, ini nanti ini kita bisa hitung dari tahun pendidikan, karena ini maksudnya jadi urusan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki label hijau minimal 80% pada indikator prioritas. Sampai saat ini indikator prioritas yang baru belum ada yang masuk di belum ya. Karena sampai saat ini belum ada indikator prioritas yang baru, maka kita akan menggunakan indikator prioritas yang lama, yang ada 6: literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim pendidikan. Berapa lagi? 80% ini 6 ini. Dua ya. Kalau 10 pin 6 kilo 48 ya. 4,8 ya. Jadi dari 6 ini ya kan. Dan nanti di Kabupaten Jenengan ada 80% sekolah sing. Oke, jadi dihitung kan dari indikator satuan pendidikan nomor 100. Dari ini ternyata sing ijune siji ana pira, sing ijune loro ana pira, sing ijune telu ana pira, sampai sing ijune 6 ana pira. Engko sing dihitung sing ijune pira? Sing dianggap sudah memenuhi 5 utawa 6. Kalau di daerah Jenengan sudah di atas 34,5, berarti kita sudah di atas baseline. 34,5 itu kan nasional gitu. Kudune bunyi di atas itu kudune. Nah, nanti cara untuk itu nanti oleh teman-teman juga akan dikasih tahu. Teman-teman muda pasti bisa ya, kalau yang sudah master Excelnya, Excel apapun itu. Nanti di sorting, 6 indikator. Sekolahku ono SMP ini Pak Toto itu sama Sulaiman ono 100 pindah Pak. 130. Nah, nanti tinggal lihat yang hijau siji berapa puluh sekolah, yang hijau loro lalu papak 56. Dan sing 56 itu nanti ada berapa sekolah, berapa persen dari populasi 100. Nah, itu akan menjadi baseline kita. Harapannya nanti misalnya ketemu angka 40% misalnya. Jadi ada 40% SMP di Sleman yang indikator prioritasnya itu hijau, jumlah hijaunya 5 atau 6. Nah, harapannya tahun depan ini mudah. Apakah jadi 42%, 43% dan sebagainya. Nah, itulah mengapa kalau kita ke sekolah pun, kalau saya misalnya dengan sekolah itu, saya akan selalu fokus, teman-teman nggak usah kemana-mana dulu. Kalau pendidikan Anda itu ada 83 indikator, dan cukup fokus pada 6 indikator dulu. Karena itu yang menjadi concern, yang menjadi indikator paling kuat daya pikirnya terhadap mutu layanan Anda. Bagaimana memastikan bahwa anak yang Anda didik itu menjadi literat, bagaimana sistem yang Anda ciptakan lewat belajar jadi anak memerat,
bagaimana semua pengelolaan di satuan pendidikan baik di kelas maupun di luar kelas itu membuat anak berkarakter. Nah, dulu pakai profil pelajar nih, sekarang pakai ya 8 DPL nih, 8 dimensi profil lulusan. Terus bagaimana memastikan guru-guru itu memang memberikan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak di masa depan. Jadi selalu kalau misalnya bicara tentang model pembelajaran di depan guru-guru sekolah itu, guru foto kita merubah model, mengenal banyak model. Mengapa tidak kita berhenti di model yang dulu saja? Kita model dulu sudah banyak menciptakan dokter, insinyur, dan ekonomi. Kenapa harus berubah? Pertanyaan kritisnya selalu dari kualitas pembelajaran, iklim keamanan. Bagaimana sekolah memastikan bahwa anak itu ke sekolah diberikan orang tuanya utuh, ya jasmani, ya rohani, ya. Pulang ke rumah juga utuh jasmani rohani. Yang sering tidak pulangan itu jasmani utuh, ini rohani ini. Nah, karena ternyata masih ada perundungan, ya, guru masih percaya dengan tindakan kekerasan sebagai tindakan edukatif. Tapi tindakan kekerasan itu ada di saat teori belajarnya betul. Betul Pak Kato. Nah, kenali Pak Kato itu enggak, karena beliau kan pengawas dari guru, jadi mesti bukan teori belajarnya. Ada enggak tindakan kekerasan itu punya dasar teori belajar enggak? Yang sekarang ya. Kalau yang dulu Pak? Saya tahu ya. Bagaimana kita tuh dilema. Seperti contoh, kita seperti di SMA PN. Apa itu? Belajar yang kekerasan itu ada teorinya loh. Teorinya Pavlov itu. Pavlov itu mencetus dari stimulus dan respon. Ya, maaf ada istilah anjing Pavlov ada, ya kan? Pavlov itu bereksperimen dengan anjing. Di mana ketika anjing diberikan instruksi dan dia melakukan tidak sesuai instruksi, dia akan memukul anjing itu, dan ketika anjing itu melakukan instruksi, dia akan memberi hadiah makanan. Setelah kurun waktu tertentu treatment itu, ternyata anjing itu jadi baku. Nah, muncullah teori stimulus respon itu dari percobaan. Karena itu betul bahwa tindak kekerasan itu bisa mendisiplinkan seseorang. Dan betul ada dasar teorinya. Yang itu memang diberikan oleh Pavlov. Ya. Tapi yang kemudian terungkap di kemudian hari itu justru apa yang tidak muncul di waktu yang berdekatan itu muncul efeknya di hari yang jauh. Ya, itu kemudian merubah lanskap tentang kemudian menjadikan para ahli pendidikan berpikir ini kayaknya harus ada yang berubah dari pemberian kekerasan dalam pendidikan. Jadi memang dulu itu lebih dari tindakan edukatif, jadi nggak salah kalau guru-guru kita dulu main gitu meletak itu memang ada teorinya memang. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kekerasan dari verbal, fisik, ya kan, emosional itu ternyata efek buruknya muncul di jauh hari. Ya, betul, dia di sesaat itu bisa disebutkan jauh hari menjadi. Nah, itu yang konsep itu yang digarap dalam iklim keamanan sekolah, termasuk iklim pembinaan. Bagaimana satu negara memastikan bahwa layanannya itu tidak membeda-bedakan apapun latar belakang anak. Ini memang tadi ya. Nah, ini yang pertama, bahwa ada berapa persen satuan pendidikan yang memiliki label hijau minimal 80 pada sektor prioritas. Oke, IKA yang kedua. Nah, kalau IKA yang pertama itu tujuannya adalah
memastikan standar itu berlaku secara sistem berkelanjutan. Yang kedua, ingin memastikan satuan pendidikan memiliki budaya mutu. Bapak Ibu, nah ini gampang dihitung. Ini dengan itu dari dapat pendidikan gampang. Jadi ya caranya tadi dicari yang jumlahnya satu berapa, yang dua sampai yang ketemu yang 5, 6, tinggal dihitung ada berapa persen. Karena kan minimal 8% ini, 8% dari 6 indikator itu kan 5 atau 6. Nah yang ini yang belum punya tadi penghitungnya. Karena apa? Dia dikatakan persen satuan pendidikan yang menerapkan PMP. Nah, apa definisi persenannya? Persentase satuan pendidikan yang memenuhi 5 indikator penjaminan itu. 5 indikator penjaminan itu yang tadi ada prosesnya real. Nah ini 5 indikator penjaminan itu ini melakukan pemetaan, jalan, perencanaan dan seterusnya. Tapi ini yang kita punya datanya. Yang melakukan pemetaan yaitu PTA. Untuk PTA itu bagian dari lima indikator yang itu. Nah ini selain ini kita belum bisa menghitung saat ini dari rapor ada informasi itu. Tapi intinya sekolah dalam satu sekolah yang berdekatan, dua sekolah yang mengunduh rapor pendidikan, memahami rapor pendidikan, menggunakan rapor pendidikan. Nah, ini yang besok bisa kita hitung kalau kita sampai yang mengawas sampai muncul RKAS yang bersumber dari rapor pendidikan. Nah, ini IKA yang kedua. IKA yang ketiga ada dua ya. Nah, kalau tadi sekolah, sekarang daerah memastikan komitmen daerah dalam melakukan pendidikan sesuai dengan standar. Nah, ini definisi operasionalnya persentase Pemda dengan capaian SPM minimal tuntas mati. Nah, ini di pas jadi ini kebut ini. Kalau se-Indonesia kan 12,8% ya. Nah, ini 100% tuntas mati. Jadi ternyata ini programnya di lewat. Kan satu kegiatan itu kita makan gaji. Ya ini nasional loh. Ini nasional. Ya. Tapi kalau di IY ya jangan sampai ya sudah tuntas mati atau alhamdulillah yang terakhir secara umum kan sejak tahun 2025 itu semua Pemda baik provinsi maupun 5 kabupaten itu semuanya sudah tuntas mati. Dan ini alhamdulillah beberapa kabupaten memang turun SPM-nya, tapi masih dalam ring semuanya tuntas mati. Bahkan kalau khusus tuntas sudah tuntas utama. Gimana itu? Ini itu apa linknya ya nanti ya? Ini buka ya. Coba nanti saya cek lagi data saya di Indonesia nanti. Nah, kalau misalnya ada anomali saya coba nanti ya dikomunikasikan masuk di sini. Oh itu betul. Padahal jadi tuntas utama. Setahu saya kalau Nahdlatul Utama itu harusnya nilainya naik SPM-nya naik ya saya beberapa komponen. Oh beberapa indikator mungkin dan itu dokter orang sing muda dokter orang sing muda tapi secara agregatif ujungnya SPM-nya naik dia naik ke tuntas sama. Nah indikator yang sing muda dan itu suatu hal yang wajar. Yang terlihat SPM Apa nih? Naik turunnya? Oh turun. Betul kita harus bermain dia. Oke. Kalau yang di sini literasi turun yang di
Swasta, swasta. Nah, saya senang teman-teman bahkan sudah bisa melacak, oh ini begitu kalau di swasta ternyata. Artinya minggu dari UPMI di dinas pendidikan bisa apik nomor. Saya swasta apa semua mas. Bapak itu tujuan kita hari ini itu diantara diajarkan bisa memetakan. Ini kaitan dengan tiga prioritas buku isi lemah. Ini tadi kota Jawa SD tempat kami yang butuh dukungan ternyata sekolah-sekolah swasta nih Pak Susi. Maka nanti kita inginkan teman-teman menghasilkan dokumen yang sudah baik sekolah. Misalnya literasi yang butuh dukungan itu sekolah mana saja, literasi mana saja, sampai karakter, iklim keamanan, kualitas pembelajaran, dan itu pendidikan. Ketika jaringan itu akan melakukan intervensi baik jenjang SD, SMP, SMA, itu sebenarnya sekolah mana yang perlu audit masih ada? 1, 2, 3, 4, 5. Audit belum gitu. Audit indikator ini kalau yang di sekolah ya itu ada 3 ya, terkait dengan pelayanan manusia ini, pelayanan kemampuan potensi, dan pemerintahan dengan tetapi UKM ini paut di sing lemah pelayanan kemitraan perempuan. Itu sudah ngasih mati. Pelayanan anak usia dini, saya itu selalu mengatakan ini kan begini, pasti kan belajarnya dengan baik. Ini kok serius banget ya. Membangun kemampuan fondasinya terkadang bahkan yang lakukan beberapa atau bahkan banyak kita juga tahu ini kemampuan fondasi yang dibutuhkan untuk persiapan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ini isi bingung. Saya mikir gini, kemampuan fondasi itu guru kita masih kesulitan mendefinisikan. Kan saya gimana caranya mengambil ya? Kan anak-anak PAUD itu kan anak-anak yang sebetulnya PAUD itu masa persiapan untuk masuk ke pendidikan jenjang SD. Nah, ketika anak ikut pembelajaran SD yang sudah tersebut, itu kan butuh kemampuan fondasi. Nah, kemampuan fondasi itu dibangun di PAUD. Nah, banyak guru kita itu bahkan mendefinisikan kemampuan fondasi yang dibutuhkan untuk persiapan masa SD. Kita ngerti kemampuan fondasi itu boleh. Dan nanti kan caranya muanti ya, saya ngerti ya. Ya apa ini saya itu mantul kayak gini ya karena saya bagian dari sistem, bagian dari otokritik. Ayo banding kita dan bukan dalam titik saya kritik siapapun ini. Ada baik buruknya sekolah, ada baik buruknya apa itu guru, itu juga baik buruknya kan. Sekolahnya AP, gurunya AP, ya akhirnya kami ngaku. Ini kalau sekolah elek, guru elek, akhirnya kami lagi. Ya, nggak bercanda ya. Ya itu bagian dari kita semua. Nah ini, nah cuman masalahnya teman-teman Bapak Ibu, SPM ini tidak melulu dibangun dari indikator yang ada di sekolah. Ada SPM yang indikatornya dibangun dari di luar sekolah. Kalau yang SPM pendidikan dasar itu kan ada APS, kemudian lagi yang dibangun dari luar sekolah APS sama PAUD gini, guru PAUD minimal 1 sama PAUD yang minimal orientasi B. Kalau yang pendidikan menengah sama itu APS menengah, kemudian APS pendidikan luar biasa, kemudian SMK, indikator SMK atas 8 dan kepuasan dunia kerja. Nah ini kedua.
Nah, tadi kita ingin mengawal agar Pemda mencapai SPM minimal prioritas media. Saya lapor ya berdua, memang SPM terbaru sudah diberi filenya oleh Mas Jody, belum hitung simpulas utama di dalam. Jadi belum hitung ya, prioritas utamanya berapa kabupaten? Belum. Kalau yang tahun lalu yang prioritas utama itu cuma 2 kabupaten, Magelang dan Mojokerto. Yang tahun lalu ya, kemarin saya belum juga. Sing tuntas paling dulu di atas utama mau paripurna bukan paripurna ini capaiannya 100 terus gitu. Wih mana ya? Utama masih juga gitu. Kalau pergi beberapa setelah parah. Ya, kemudian kapan itu saya bersama dengan pimpinan Pak Kepala kan sewaktu Astro kami di sebenarnya tidak ke Astro ya, ke Bantul juga ya, Bantul terus ke Togo sama ke Busik dan Bumadi yang dulu itu bersimak belum sempat kan kita waktu jadi akhir tahun bahkan yang kota itu di tanggal 24 Desember. Karena sesuatu ini kesenangan, sesuatu masih diterima lalu Astro itu kumpul dengan lintas opini itu masih nangis. Nah, ini tuntas media yang 3.2 terkait dengan persentase penganggaran. Nah, ini yang dilakukan tadi yang saya matur, kami itu kan memang ditugasi mengadvokasi Pemda, mengawal APBD agar penggunaan anggaran itu fokus pada indikator-indikator SPM. Ini nanti kalau ini bisa dihitung nah dashboardnya, di mana pemerintah daerah nanti akan melihat betul berapa persen dialokasikan itu kota berapa Kelompok. Saya bisa ada yang disediakan oleh kementerian. Baseline nasional 18,8 Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kalau tinggi sudah di angka di atas 30 katakan. Tertinggi itu saya mau ya Mas ya. Di antara angka 70-80 yang ini persentase ini memang ada. Oh, ya Pak kira itu. Kira saya kan gitu. Saya itu kapan ke YKN Mbak Okta dan sebagainya. Saya itu mencapai angka 80 sekian tentang 3 program. Tapi saat ini masing-masing kabupaten kota itu saya melihat semuanya sudah jauh di atas 8,8. Dan itu kelihatan berapa persen dari uang miliknya dinas pendidikan ya, yang dialokasikan untuk indikator prioritas SPM. Nggak bisa di. Oke. Dan biasanya yang seperti ini memang berkorelasi dengan SPM tadi itu. Oke, hampir selesai teman-teman. Jadi strategi implementasi yang akan kita lakukan, yang pertama penguatan sistem PNP dari sisi regulasi, strategi maupun perangkat dari sistem ini sudah dibangun. Yang sudah mulai berjalan, sudah menuju standar-standar rumit. Jadi teman-teman kita arahkan untuk mulai mempelajari standar-standar yang ada di Sabang Pendidikan ya. SI sudah baru, standar isi, standar proses, kemudian sudah baru semua. Nanti kita elaborasi bareng-bareng. Menjadikan SMP sebagai acuan kualitas lain satu pendidikan. Jadi mendefinisikan bahwa yang berkualitas nanti yang melakukan apa sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meningkatkan kapasitas SDM dan membuat itu satuan pendidikan. Kita akan melakukan itu Bapak Ibu nanti dengan bantuan pengawas yang sedikit ya kalau juga kita kan uang kita tidak akan cukup untuk langsung menyentuh sekolah yang akan kita kedua nanti ada pengawas seperti mungkin pernah kami lakukan dan juga pengawas akan kita bekali berapa hari maksudnya bicaranya 2 hari ya 2 hari. Nah, nanti harapannya pengawas akan melakukan pendampingan pada sekolah binaan. Nanti bisa kita sinergikan dengan teman-teman struktural agar
agar nanti setelah tahu bisa itu Pak Budi itu pernah sama posisi syarat itu untuk mengawas itu betul-betul bekerja di sebuah pekerjaan. Nah itu bisa jadi sesuatu indikator. Kalau tahun lalu kami dibantu dan besoknya kami akan dimulai di kota. Dibantu itu tahun lalu bahkan kita sudah bikin forum di luar itu. Kebetulan saya melihat KKS loh, dimulai KKS untuk mampu terkait atas ya, KKS yang dibangun lewat tahun. Nah kemudian pengawas, jadi saya dari sisi kompetensinya, nah pengawas dari eksekusinya. Jadi pengawas punya kewajiban bahwa sekolah melakukan apa yang bisa saya sampaikan. Jadi mereka malah mengadakan kalau nggak itu 3 hari ekspos. Jadi yang ada menunjukkan 3 hari ekspos sekolah-sekolah menampilkan RHAS. Jadi misalnya ini ya, ini misalnya tentang PBD, salam pendidikan ya, ke semua kepala sekolah. Nah terus sekolah diberi waktu 2 minggu. Lalu sekolah silahkan ada waktu 2 minggu untuk menyusun RKAS seperti apa yang tadi kita pelajari bareng-bareng dengan Susi. Terus nanti 2 minggu 3 minggu setelah kesepakatan nanti setiap sekolah akan digilir ekspos. Di hadapan siapa? Pengawas. Nah, ya sudah. Jadi pengawas itu dia nanti akan melototi, betul-betul mencermati RKS satuan binaannya bahwa muncul kegiatan ini itu dari mana. Nah, larinya ke rapat pendidikan, memastikan bahwa rapat pendidikan itu dipahami dan digunakan dalam rencana. Nah, tidak hanya pengawas di sekolah 10 biasa itu akan dipaksa oleh kegiatan ekspos itu untuk melototi 10. Jadi disediakan ruang khusus sebagai pengawas setiap sekolah akan ekspos. Itu eksposnya tidak cuma dulu dokumen loh, tapi presentasi loh. Nah untuk nanti ini kan anu ya, nanti Mas Devi akan di sini juga akan mengawal untuk peningkatan sistem pengawas. Bapak Ibu yang disitu untuk bisa ini memanfaatkan apa yang sudah dibangun Mas Devi dan kawan itu agar pengawas itu meneruskan ke sekolah binaannya. Ini nggak tahu tuh teman-teman ini. Aku mau tahu SMP ini paling pengawasi apa sekolahnya paling 10 bagaimana pengawasi waktu di satu sih. Nggak di Pak ya, nggak. Gunung Kidul itu beberapa orang binaan lo 1 sih masih di terus ya gitu. Nah nanti itu yang jenjang PAUD atau mungkin SD itu bahkan ada yang sampai 35. Saya mana SD ya sih Siapa itu 19? apa 19? Oh ya baik, SD masih 45 ya. Nah itu artinya apa yang dilakukan di jenjang SMP yang baru tadi bisa jadi tidak kompatibel strateginya, saya strategi lain. Maka menurut ekspos nanti 25 boleh. Biasanya yang menuruni, terus saran saya itu di sampling, nanti samplingnya itu kita ini berarti sih muncul sekolah-sekolah ya bisa juga orang praktik. Nah coba, saya pengawas ya, saya punya 50 sekolah. Nah aku kita ngerti, saya ngerti saya ngerti sekolah ini kalau hitung sekolah. Nah kita tak sampling. Nah saya betul ini kan sekolah yang beda itu bisa. Kalau ini strategi kan bisa sangat luas teman-teman. Apa itu apa penggunaannya ini sing tertib sopo ini sing ketok sak gelem iki oh enggak sing kita sak gelem iki kita jaga loh lalu kita sudah jaga saya jadi bisa memperingan ya ini yang ketiga. Nah yang keempat ini bagian kita teman-teman menguatkan peran Pemda dalam melaksanakan penjaminan dan usaha pendidikan. BPMP itu mencoba memfasilitasi membangun kapasitas konten pada sisi pengawas. Nah, ini sebelum kita juga tidak diberikan penguatan kapasitas agar
mampu mendesain kegiatan untuk memanfaatkan konten di pengawas yang sudah dibangun dari Mas Budi. Ya. Kemudian selanjutnya mempertajam peran berarti selama ini belum tajam sendiri. Ya intinya semakin merevitalisasi peran BPNP dalam mengawal penjaminan kepentingan, menerapkan teknologi dalam melakukan fasilitasi supervisi. Dulu itu sudah ada sempat pikiran dashboard rapor pendidikan itu terinterkoneksi dengan pengawas. Jadi memang dashboard itu sudah muncul pengawas. Jadi sekolah ini muncul lagi. Ini mungkin ya karena ternyata membangun kemudian hanya dalam 5 tahun itu ternyata kurang. Jadi dulu kalau tidak itu dari desainnya nanti bahkan terhubung dengan dashboardnya pengawas. Dulu ya rame-rame itu apa? SKP kalau itu? Ya, ada dulu ya. Ya akunnya pengawas. Jadi kalau saya pengawas, saya itu akan terkonek dengan rapor pendidikan. Saya punya 10 sekolah dengan 10 sekolah. Dan itu nanti akan bisa terbaca dari 10 sekolah itu progresnya seperti apa. Oh, sekolah masuk itu 10 ini saya ngapain? Kalau progresnya yang sini loh. Saya mau kira kan gitu, jelas sih. Akan dipertanyaan itu langsung terhubung dengan SKP saya selaku pengawas. Ada sempat ini seperti itu, tapi kemudian belum ada. Nah kita nggak tahu apakah yang poin menerapkan teknologi dan sebagainya itu bagian dari itu belum tahu yang kita harus saja. Melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan, nah ada kegiatan yang maksudnya kemudian mengalokasikan anggaran yang memadai dan menguatkan akuntabilitas. Jempinan nih Bapak Ibu. Oh, istilah rasakannya seperti itu. Bapak Ibu, monggo ada pertanyaan. Boleh Mas Jadi, tanya siapa? Nah, 10 menit. Enggak. Mungkin sudah problem itu ada jadi 11-14 ini kan sekolah akan kita kawal agar mereka itu menjalankan siklus penjaminan itu untuk memperbaiki, meningkatkan, menjamin kualitas layanannya. Yang memperbaiki, yang meningkatkan, yang menjamin. Nah, kita dinas pendidikan kan mencoba untuk membangun sistem untuk mengawal itu. Sembari kita perbaiki indikator-indikator SPM kita, ya, agar nantinya tadi sektor kita makin naik. Ya. Naik kategori kita wis aman target wis 19 ya. Ini iso dari kategori makin naik makin bisa. Intinya itu. Silahkan kalau ada yang mungkin ingin disampaikan, ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan. SPM yang sekarang ini dengan yang dulu, Pak Prato dulu itu yang mana? Sebelum COVID. Nah ini, jadi ini sesuatu yang bangkit dari tidur bacanya. Jadi sebetulnya sama. Bahkan siklus tadi itu siklus yang dulu Pak Prato. Kalau dulu Pak Prato sepertinya dulu Pak Prato masih master di SMP 1 gitu. Itu market ini kan siklus ini sama kok. Kalau regulasi yang terbaru belum sama lah. Nah, jadi tidak pernah Pak Prato. Bapak Ibu ini yang di tengah ini atau saya tengah itu kan ini. Nah ini itu Bapak Ibu pengawas yang dulu 5, 6, 7 tahun lalu itu jadi kepala sekolah ini sudah melakukan semua. Ini jawabannya Mas Adi ini tidak begitu digarap ya di sini. Nah kemudian Pak Menteri karena ganti ketua PSKP memandang kok ini penting ini dia katakan
Pertanyaannya sama tidak dengan yang waktu itu sama, ya kan? Tapi apakah sudah lahir regulasi yang mendasari developernya yang ini belum? Kemungkinan dalam tahun ini. Ya, tapi pertanyaannya apakah ini menegasikan PBD yang sudah kita lakukan setelah tidak? PBD yang kita lakukan dengan setelah di mana teman-teman? Ini PBD di sini. Identifikasi, refleksi, ya, benahi. Ya. Jadi yang kita kemarin lakukan IFB itu ya terintegrasi di dalam. Jadi tidak lantas bulan total enggak. Identifikasi itu kan kita mencari tahu apa tuh yang bermasalah dari sekolah kita. Refleksi itu kan mencari akar masalah. Ya, berarti memiliki atau identifikasi dan refleksi. Ini benahi perencanaan, ini benahi implementasi. Ordo, minggu orang itu. Nah, dari siklus yang berseluruhan ditambahi online. Nanti nilai naik ada standar buku baru. Jadi bukan lantas yang IFB kemarin kita lakukan dengan teman-teman BPD itu kok tidak terpadu. Cuma itu dikawal dalam siklus yang utuh. Jadi kalau kemarin teman-teman Bapak Ibu pengawas identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi itu kan proses ketika sekolah menggali permasalahan yang dimiliki dari dasar atau pendidikan. Identifikasi. Ketemu masalahnya berarti identifikasi sudah selesai. Refleksi itu ketika sekolah berusaha. Aku bermasalah dengan literasi ini berbohong. Refleksi itu mencari akar masalah. Ini contohnya. Identifikasi mencari masalah. Kok sudah masalah yang mengobrolnya. Refleksi itu mencari akar penyebab masalah itu. Nah, benahi perencanaan merancang program kegiatan untuk memperbaiki atau menyembuhkan akar itu. Benahi implementasi perencanaan aktivitas. Jadi dulu ada IRB, kemudian dunia berkembang jadi benahi perencanaan, benahi pelaksanaan IRB. Kalau lagi bukan penyangan jadi IABB yang kita pelajari kemarin itu tetap ada di dalam siklus ini. Ini langsung terjadi seperti apa kemudian dan rangka ini proses TKA juga. Yang kemudian menjadi perhatian masyarakat dan ulama dalam itu tadi menjelaskan ada kenaikan tentang KPN waktu ini yang dampaknya jadi sekarang karena kemarin ada rencana kami dibantu kemudian kalau TKA nanti ada lainnya nilainya bagus nanti dibutuhkan satu program namanya green soal pada nama yang kemudian kalau saya pernah baca dalam referensi kalau mendengar itu kan berarti orientasinya pada bagaimana perkawinan misi ada maksud dari pendidikan atau pendidikannya sudah pada masalah organisasi sehingga tentu juga menjadi satu pikiran kita bersama bagaimana kemudian nanti TKA bisa membangun sebuah sistem yang bisa mendorong pendidikan dalam berbagai aspek tidak hanya sekedar pemikiran, tapi juga bagaimana membahas anak mampu berpendidikan tinggi, mampu bermanfaat, akhirat dan seterusnya. Yang terakhir saya belum bisa bayangkan kalau TKA bisa menjadi karena itu apakah sudah saya ada katakan Bapak Ibu, ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Jadi yang disuarakan oleh Pak Wahyato itu real, kami pun khawatir. Ya.
bagian yang paling kita khawatirkan dari semua proses ini adalah ketika hasil TKA itu memungkinkan Pemda melakukan revitalisasi sekolah. Switch dulu. Biasa ini kepala sekolah dipampang bahkan di media atau kepala sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta misalnya. Itu ternyata memerintah penumbuh dari 50 SMP sekota berdasarkan hasil capaian rata-rata TKA. Ya otomatis itu aku harus cari cara-cara instan. Nah, untuk menaikkan itu lahirlah konsepsi diri kalau itu dan teman-teman ini sudah saya pribadi terkait masuk di begini juga ini khawatir. Makanya Bapak Ibu besok tidak peringkat Anda, peringkat rapot pendidikan Anda di kami bisa tidak dengan memeningkat rapot pendidikan sekolah? Bisa. Sekolah itu bahkan peringkatnya ada, tapi dalam bentuk desil. Kok desil? Bagian itu kok pintilnya. Jadi rapot itu ada peringkatnya kan? Rapot dari peringkatnya kok ada. Rapot pendidikan sekolah itu diperingkat, indikatornya ada peringkat, tapi dengan kelompok pintil. Jadi ada peringkat atas, peringkat menengah atas, peringkat bawah, peringkat menengah bawah, menengah atas, menengah bawah. Jadi saya tidak tahu, saya kepala sekolah SMP 7 Yogyakarta misalnya. Oh, untuk literasi sekolah saya itu ada di kuintil menengah atas. Ya, misalnya. Tapi literasi saya itu ada di menengah bawah. Dari menengah bawah itu dari 60% sampai yang jelek. Dari atas, menengah atas. Kuintil 4, kuintil 1, 2. Ada peringkatnya. Pemeringkatan itu karena Pemda tidak bisa memerintah, maka sekolah kan tidak diperintah. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya dengan sendiri rasa-rasa kondisi paling ideal pengukuran itu akhir-akhir kemarin, ketika satu sekolah sampai di AN, siswa juga tidak merasa terbebani. Jadi sekolah santai, siswa tidak terbebani mengisi semua butir instrumen itu pengukurannya akan sahih. Karena mendapatkan kondisi yang terjadi di sekolah. Tidak sekolah terbebani, siswa stressful, hingga melakukan banyak cara itu biasanya sangat tinggi. Nah, oleh itu tepat, kita juga mengkhawatirkan ini. Ada kontradiksi yang kita temukan, Bapak Ibu ini kontradiksinya. Ada program kualitas pembelajaran mendalam besok, ya. Apa yang dibangun dalam pembelajaran mendalam dan bagaimana karakter pembelajaran mendalam? Yang dibangun dalam pembelajaran mendalam kan berpikir level tinggi, dalam. Maka proses pembelajaran itu akan pelan, lingkup menyempit tapi dalam. Sementara karakteristik TKA justru berkelanjutan. Nah, ya kan? Atau gini, bodoh. Bila Anda kalau bicara PM, jangan ngomong TKA, jangan lakukan TKA. Karena itu dua hal yang tidak bisa disatukan. Karena judulnya PM adalah Authentic Assessment, bukan tes standar dan model seperti itu. Iblis di pelaksana ya. Kalau saya Pak Yuji mungkin tidak Bapak di barangkali kemudian kan kalau dia sebenarnya kan sumbernya pada soalnya Pak ini.
Kalau soal ini menjadikan satu alat yang bisa mengungkap pembekalan segala keluarga dan 1, 2, 3, 4, 5 langkah barangkali ya. Ya tertuang dalam soal itu barangkali menjadi satu hal yang logis bahwa itu akan mengungkap bagaimana pembekalan yang sangat kuatnya di atas satu tentang satu-satuan skema itu Bapak Andi. Saya gini Pak Heter teman-teman, saya berharap DSKAP yang membuat soal itu betul-betul menepati janjinya bahwa soal-soal itu akan dibuat yang memaksa guru itu harus menerapkan pembelajaran daring. Oh, iya. Nah, ada yang soal itu sifatnya soal-soal yang pendek, tapi ada soal yang ini jenis soal yang bocah kan menguasai konsep resop. Nah, saya berharap memang betul-betul soal yang dibangun oleh PSKP itu memang soal-soal yang bisa dikerjakan kalau siswa itu mendapat pendekatan PM dalam belajar. Bacaannya banyak, analisisnya dalam, semoga seperti itu. Itu upaya maksimal yang kita bisa lakukan, ya kan? Bukan jenis soal yang akhirnya bisa dibahas lewat kegiatan-kegiatan drilling yang sebetulnya sangat jauh dari ideologi kita tentang dunia pendidikan. Ternyata kepala itu pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Ini kan kita itu juga sebetulnya misal kan anaknya minta pencet misal dua, tidak setengah dua, disebut semua misal ya. Cukup yang bisa dilihat. Tidak maksudnya yang kemudian Bapak Ibu ini masih sudah lewat 30 menit, kita masih punya banyak beberapa materi, utamanya materi tulisan, sehingga nanti malam yang saudara tugas mandiri. Saya mana lagi? Dia hati-hati kalau beres